Pagi itu terasa seperti biasanya bagi Farah. Duduk di balik meja teller dengan seragam rapi dan senyum yang sudah ia latih sejak lama. Layar komputer di depannya terus berganti angka, sementara antrean nasabah perlahan memanjang. Ia sudah hafal ritme seperti ini. Datang, menyapa, melayani lalu mengulang lagi tanpa banyak berpikir. Tapi entah kenapa, hari itu terasa sedikit lebih berat. Seolah ada sesuatu yang akan mengubah semuanya. Farah menarik napas pelan, berusaha tetap fokus. Satu persatu, nasabah datang dan pergi dengan urusan masing-masing. Ada yang terburu-buru, ada yang cerewet, ada pula yang bahkan tidak menatapnya sama sekali saat berbicara. Ia terbiasa. Baginya, pekerjaan ini bukan sekedar transaksi, tapi juga tentang menahan diri dan tetap ramah di tengah berbagai sikap manusia. Hingga akhirnya, langkah pelan itu terdengar. Seorang nenek tua mendekati mejanya. Pakaiannya sederhana, bahkan cenderung lusuh. Tangannya sedikit gemetar saat memegang tas kecil yang tampak sudah lama dipakai. Wajahnya menunjukkan kebingungan, seperti seseorang yang tidak benar-benar tahu harus mulai dari mana. Farah langsung berdiri sedikit, menyambut dengan suara lembut. "Silahkan, Nek, ada yang bisa saya bantu?" Nenek itu tersenyum tipis, tapi matanya terlihat ragu. "Nak, ini nenek mau ambil uang, tapi nenek tidak terlalu mengerti caranya." Farah mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu ini akan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Namun ekspresinya tetap sama, hangat dan tenang. "Tidak apa-apa, Nek. Kita pelan-pelan saja ya. Saya bantu." Ia mengambil formulir dan mulai menjelaskan satu persatu dengan sabar. Tangannya sesekali menunjuk bagian yang perlu diisi. Sementara, Nenek Umi berusaha mengikuti, meski terlihat kesulitan membaca tulisan kecil di kertas itu. Di belakang, antrean mulai terdengar gelisah. "Lama sekali sih," gumam seseorang, cukup keras untuk terdengar. Farah menahan napas sejenak. Ia tidak menoleh, hanya melanjutkan penjelasannya. "Di sini, Nek, tulis nama lengkap ya." Nenek Umi mengangguk, tapi tangannya bergetar saat mulai menulis. Tulisan yang dihasilkan tidak rapi, bahkan beberapa huruf terlihat salah. Ia berhenti beberapa kali, menatap Farah seolah meminta kepastian. "Tidak apa-apa, Nek, pelan saja," kata Farah sedikit lebih lembut. Seorang pria di antrean menghela napas panjang. "Mbak, saya buru-buru, bisa yang cepat dulu saja." Permintaan itu seperti menekan Farah dari dua arah. Di satu sisi, ia tahu antrean harus tetap berjalan. Di sisi lain, ia melihat jelas bahwa nenek di depannya benar-benar butuh bantuan, bukan sekedar dilayani cepat lalu disuruh pergi. Farah akhirnya menjawab tanpa mengubah nada suaranya. "Mohon sabar sebentar ya, Pak. Saya selesaikan ini dulu." Pria itu tidak menjawab, tapi raut wajahnya jelas tidak senang. Farah kembali fokus pada Nenek Umi. Ia mulai membantu membetulkan tulisan yang kurang jelas. Sesekali, menanyakan ulang data dengan sabar. Di tengah proses itu, ia memperhatikan sesuatu. Cara Nenek Umi menggenggam tasnya erat, seperti takut kehilangan sesuatu yang sangat penting. "Apa semua sudah benar, Nek?" tanya Farah pelan. Nenek Umi mengangguk, lalu menyerahkan buku tabungan yang sampulnya sudah pudar. Ada bekas lipatan dan noda di sana-sini. Tanda bahwa benda itu sering dibawa kemana-mana. Farah menerimanya dengan hati-hati. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa aneh atau jijik, meski beberapa orang di belakang mulai berbisik-bisik. "Pasti cuma mau tarik sedikit, tapi lama banget." Suara lain terdengar. Kali ini Farah sempat terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena ia mencoba menjaga pikirannya tetap jernih. Ia tahu, satu respons kecil saja bisa mengubah suasana menjadi lebih buruk. Ia memilih tetap diam, lalu mulai memeriksa data di layar komputer. Sementara itu, Nenek Umi berdiri dengan gelisah. Matanya sesekali melirik ke belakang, mungkin merasa tidak enak karena membuat orang lain menunggu. "Nak, kalau lama, Nenek bisa tunggu nanti saja," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat tangan Farah berhenti sejenak di atas keyboard. Ada sesuatu yang terasa menekan di dadanya. Ia menatap Nenek Umi, melihat keraguan dan rasa tidak enak yang begitu jelas. Farah menggeleng perlahan. "Tidak perlu, Nek. Kita selesaikan sekarang saja."
Nada suaranya tetap tenang, tapi kali ini ada ketegasan di dalamnya. Ia kembali mengetik, memastikan semua data sesuai. Dalam benaknya, Farah mulai sadar bahwa ini bukan sekadar transaksi biasa. Ada sesuatu dari kehadiran nenek Umi yang membuat suasana berbeda. Lebih sunyi di dalam dirinya sendiri, meski di luar mulai ramai oleh keluhan. Antrean terus bergerak lambat, dan tekanan perlahan meningkat. Namun Farah tetap di tempatnya, memilih untuk tidak terburu-buru. Di hadapannya, seorang nenek tua berdiri dengan harapan sederhana, dilayani dengan baik. Dan bagi Farah, itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan di jalur yang ia pilih, meski dunia di sekelilingnya mulai terasa tidak sabar. Farah masih menatap layar di depannya ketika suasana di belakang mulai terasa berbeda. Bukan hanya suara keluhan nasabah yang semakin jelas, tapi juga langkah kaki yang terdengar lebih cepat dan tegas. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang mendekat. Aura itu sudah terlalu familiar, tegang, dingin, dan selalu membawa tekanan. Farah, suara itu cukup pelan tapi cukup untuk membuat suasana di sekitarnya terasa berhenti sesaat. Supervisor berdiri di sampingnya, menatap antrean yang mengular dengan ekspresi tidak sabar. Farah sedikit menoleh, lalu menjawab singkat. "Iya, Bu. Ini kenapa lama sekali?" Tanya supervisor, nadanya ditekan tapi jelas menyimpan ketidaksenangan. "Kamu lihat antreannya?" Farah menarik napas pelan. Ia tahu pertanyaan itu bukan benar-benar pertanyaan, ia hanya mengangguk kecil. "Sedang saya bantu, Bu. Datanya perlu dijelaskan pelan-pelan." Supervisor melirik ke arah nenek Umi dari ujung kepala sampai kaki, tanpa berusaha menyembunyikan penilaiannya. "Kalau seperti ini, arahkan saja ke customer service. Teller itu untuk transaksi cepat." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana di dalam diri Farah berubah. Ia menatap kembali layar komputernya, mencoba tetap fokus, meski kata-kata itu terus terngiang. "Sebentar lagi selesai, Bu," jawabnya akhirnya, tetap dengan nada sopan. Supervisor tidak langsung pergi, ia berdiri beberapa detik lebih lama, seolah menunggu Farah berubah pikiran. Tapi karena tidak ada respons lain, ia hanya menghela napas pendek, lalu melangkah pergi meski jelas dengan rasa tidak puas. Belum sempat Farah benar-benar tenang, suara lain muncul dari sisi kanan. "Berani juga kamu," bisik seorang rekan kerja yang duduk di meja sebelah tanpa menoleh sepenuhnya. Farah tidak menjawab, tangannya tetap bergerak di atas keyboard meski pikirannya mulai terpecah. Rekan itu melanjutkan, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tajam. "Kamu pikir semua orang di sini punya waktu sebanyak itu? Kita dikejar target, Rah?" Farah menelan pelan. Ia tahu semua itu benar. Target, antrean, waktu, semuanya adalah bagian dari pekerjaannya. Tapi entah kenapa, hari ini terasa berbeda. Ia tidak bisa sekadar melihat nenek Umi sebagai satu nasabah lagi yang harus diselesaikan secepat mungkin. Di belakang, suara keluhan semakin terdengar jelas. "Dari tadi satu orang saja belum selesai. Kalau begini terus bisa sampai siang." Farah bisa merasakan tatapan-tatapan itu, meski ia tidak melihat langsung. Tekanan itu seperti mengisi ruangan, membuat napas terasa sedikit lebih berat. "Nak, kalau memang merepotkan, nenek bisa ke lain waktu saja." Suara nenek Umi kembali terdengar, lebih pelan dari sebelumnya. Farah langsung menggeleng kecil, hampir tanpa berpikir. "Tidak, Nek, tidak merepotkan." Ia sadar, kalimat itu bukan hanya untuk menenangkan nenek Umi, tapi juga untuk menegaskan sesuatu dalam dirinya sendiri. Rekan di sebelahnya tertekah pelan, kali ini tanpa menyembunyikan suaranya. "Kamu terlalu baik, Rah. Dunia kerja tidak seperti itu." Farah akhirnya berhenti mengetik sejenak, bukan karena tidak tahu harus apa, tapi karena ia butuh 1 detik untuk menata pikirannya. Ia menatap layar kosong di depannya, lalu menarik napas pelan. Mungkin benar, dunia kerja tidak seperti yang ia bayangkan dulu. Tidak semua orang bisa dilayani dengan waktu dan kesabaran yang sama. Ada sistem, ada aturan, ada tekanan yang tidak terlihat tapi selalu ada. Tapi di saat yang sama, ia juga tidak bisa mengabaikan apa yang ada di depannya sekarang. Seorang nenek tua yang jelas kebingungan. Seorang manusia yang datang dengan harapan sederhana. Farah kembali menatap formulir di tangannya. Ia mulai memeriksa ulang data yang sudah diisi, memastikan tidak ada yang terlewat. Gerakannya tetap tenang, meski suasana di sekitarnya semakin tidak nyaman. Langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, supervisor datang lagi, lebih cepat dari sebelumnya. "Farah, saya tidak mau ulang 2 kali," katanya, suaranya kini lebih tegas. "Kalau belum selesai juga, hentikan dulu. Layani yang lain."
Farah menatap layar, lalu sekilas ke arah Nenek Umi. Tidak ada kata-kata langsung keluar dari mulutnya. Hanya ada jeda singkat yang terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam diam itu, Farah tahu satu hal. Apapun keputusan yang ia ambil setelah ini, tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Ia menurunkan pandangannya kembali ke meja. Jemarinya perlahan bergerak lagi di atas keyboard. Dan tanpa banyak kata, ia memilih tetap melanjutkan. Farah hampir menyelesaikan pengecekan data ketika ia menyadari ada satu bagian yang belum ditanyakan. Ia menoleh pelan ke arah Nenek Umi yang sejak tadi berdiri dengan gelisah, seolah tidak benar-benar tenang sejak awal datang. "Nek, mau tarik berapa?" tanya Farah dengan suara lembut. Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Nenek Umi terdiam cukup lama. Tangannya yang keriput terlihat semakin erat menggenggam tas kecilnya. Ia menelan pelan sebelum akhirnya menjawab dengan suara lirih. "Semuanya, Nak." Farah sedikit mengernyit, memastikan ia tidak salah dengar. "Maksudnya semua saldo di rekening, Nak?" Nenek Umi mengangguk pelan. "Iya, Nak. Nenek butuh semuanya. Untuk keluarga." Jawaban itu terdengar tulus, tapi justru membuat situasi terasa semakin berat. Farah tahu, penarikan dalam jumlah besar tidak bisa diproses sembarangan. Ada prosedur tambahan, ada verifikasi yang harus dipastikan ulang. Belum sempat ia melanjutkan, suara kursi bergeser di belakang terdengar cukup keras. "Ada apa lagi?" Supervisor kembali muncul, kali ini langsung berdiri di samping meja Farah, tanpa basa-basi. Farah sedikit menoleh. "Nasabah ingin tarik seluruh saldo, Bu." "Berapa?" tanya supervisor singkat. Farah menyebutkan nominalnya dengan pelan. Seketika ekspresi supervisor berubah, bukan kaget karena kagum, tapi lebih kepada curiga. Supervisor langsung menatap Nenek Umi dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. "Dokumennya mana?" Nenek Umi tampak gugup. Ia membuka tasnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah kusut. Ada fotokopi identitas, ada buku tabungan lama, semuanya terlihat tidak terawat. Supervisor mengambilnya sekilas lalu menghela nafas pendek. "Ini tidak bisa langsung diproses." Nenek Umi terlihat panik. "Kenapa, Nak? Itu uang nenek sendiri. Nenek cuma mau ambil." Kalimatnya menggantung seolah ia tidak tahu bagaimana harus meyakinkan orang-orang di depannya. Dari belakang, bisik-bisik mulai terdengar lagi, tapi kali ini berbeda nadanya. "Serius, itu punya dia? Jangan-jangan ada yang aneh." Farah bisa merasakan bagaimana tekanan kini tidak hanya datang dari antrian, tapi juga dari situasi yang mulai meragukan Nenek Umi. Ia menatap layar, lalu kembali ke dokumen yang ada di tangannya. Semua memang terlihat lama dan tidak rapi, tapi bukan berarti tidak sah. "Nek, sebelumnya pernah tarik dalam jumlah besar seperti ini?" tanya Farah pelan, mencoba mencari kepastian. Nenek Umi menggeleng. "Tidak pernah, ini pertama kali." Jawaban itu justru membuat supervisor semakin yakin dengan keputusannya. "Sudah, hentikan dulu prosesnya," katanya tegas. "Kita minta nasabah lengkapi data dulu, suruh kembali lain waktu." Farah terdiam. Di hadapannya, Nenek Umi terlihat semakin kecil. Bahunya sedikit membungkuk, matanya tidak lagi berani menatap lurus. Ada rasa takut, bingung, dan mungkin juga malu. "Nak, tidak bisa sekarang?" tanyanya lirih. Tidak ada yang langsung menjawab. Farah merasakan sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ia tahu prosedur itu ada alasannya. Ia tahu resiko yang harus dihindari. Tapi di saat yang sama, ia juga melihat langsung bagaimana seorang nenek tua berdiri di hadapannya dengan harapan yang hampir runtuh. Tangannya perlahan menggenggam pulpen di meja, lalu meletakkannya kembali. Suasana menjadi sunyi sesaat, meski di luar masih ada suara antrian yang terus bergerak. Dan di titik itu, Farah sadar, ini bukan lagi sekedar soal transaksi. Ini adalah keputusan yang akan menentukan apakah ia hanya mengikuti aturan atau memilih mendengarkan hati nuraninya. Farah tidak langsung menjawab perintah itu. Tangannya masih berada di atas meja, sementara matanya tertuju pada dokumen milik Nenek Umi yang tergeletak di depannya. Kata-kata supervisor barusan masih terasa menggantung di udara. Tegas, dingin, dan tidak memberi ruang untuk dibantah. "Hentikan prosesnya." Kalimat itu seharusnya sederhana untuk diikuti. Sudah berkali-kali Farah berada dalam situasi seperti ini. Ketika aturan berbicara, maka tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tapi kali ini berbeda.
Ia bisa merasakan sesuatu dalam dirinya menolak untuk sekedar menutup sistem dan menyuruh Nenek Umi pulang. Pelan, Farah mengangkat pandangannya. Di hadapannya Nenek Umi berdiri dengan wajah yang sulit dijelaskan. Ada harapan yang hampir padam, ada ketakutan yang disembunyikan, dan ada rasa tidak berdaya yang begitu jelas terlihat. Tangannya masih menggenggam tas kecil itu, seolah itu satu-satunya yang bisa ia pegang saat semuanya terasa tidak pasti. "Nak, kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa," ucap Nenek Umi pelan. Kalimat itu justru membuat dada Farah terasa semakin sesak. Ia tahu itu bukan benar-benar tidak apa-apa, itu adalah bentuk menyerah. Farah menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menoleh ke arah supervisor yang masih berdiri di sampingnya, menunggu keputusan yang seharusnya sudah jelas. "Bu," suara Farah akhirnya terdengar, lebih tenang dari yang ia rasakan di dalam. "Izinkan saya verifikasi ulang datanya." Supervisor langsung menatapnya tajam. "Saya sudah bilang datanya tidak layak, kita tidak bisa ambil resiko." "Saya akan pastikan ke pusat, Bu. Kalau memang tidak valid, saya yang akan hentikan." Beberapa detik terasa sangat panjang. Tidak ada yang berbicara, hanya tatatan yang saling berhadapan, seolah keduanya sama-sama mempertahankan prinsip masing-masing. "Kamu mau ambil tanggung jawab itu?" tanya supervisor akhirnya. Farah tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Jawaban sederhana itu seperti memecah suasana. Supervisor akhirnya melangkah pergi, kali ini tanpa menoleh lagi. Tapi dari cara langkahnya, jelas ia tidak setuju. Di meja sebelah rekan kerja Farah hanya menggeleng pelan. "Kamu serius, Rah? Ini bukan masalah kecil." Farah tidak menjawab, ia sudah terlalu jauh untuk ragu sekarang. Ia kembali menatap layar komputer, lalu mulai membuka akses verifikasi lanjutan. Jemarinya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Bukan karena terburu-buru, tapi karena ia tahu apa yang harus dilakukan. "Nek, saya akan cek ulang ke pusat ya," ucapnya lembut. Nenek Umi menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak." Farah hanya mengangguk kecil, lalu meraih telepon di sampingnya. Ia mulai menghubungi bagian pusat untuk memastikan keabsahan data rekening tersebut. Suaranya terdengar tenang saat menjelaskan situasi, meski di dalam hatinya ada ketegangan yang terus meningkat. Setiap detik terasa lebih berat dari biasanya. Di belakang, antrean masih ada. Beberapa orang memilih pindah ke teller lain, tapi tidak sedikit yang tetap memperhatikan apa yang sedang terjadi. Suasana menjadi aneh, tidak lagi sekadar ramai, tapi penuh rasa ingin tahu. Farah tetap fokus. Ia mencocokkan data satu persatu, menyebutkan nomor rekening, identitas, hingga riwayat transaksi. Beberapa kali ia harus mengulang, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. "Baik, saya tunggu konfirmasinya," ucap Farah sebelum menutup telepon. Ia meletakkan gagang telepon dengan pelan. Tangannya sedikit terasa dingin, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menoleh ke arah Nenek Umi yang masih berdiri di sana, menunggu dengan penuh harap. "Kita tunggu sebentar, Nek," katanya. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Tidak ada lagi percakapan berarti. Hanya suara ketukan keyboard sesekali dan nafas yang terasa lebih jelas dari biasanya. Farah bisa merasakan tatapan dari berbagai arah, termasuk dari supervisor yang kini berdiri agak jauh, memperhatikan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Beberapa saat kemudian, telepon di meja Farah berdering. Ia langsung mengangkatnya. "Iya, dengan saya sendiri?" "Baik," jawabnya singkat tapi jelas. Wajahnya tidak banyak berubah, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Ia mendengarkan dengan sangat fokus, sesekali mengangguk kecil. "Iya, datanya sesuai, semua valid?" tanyanya memastikan. Beberapa detik kemudian, Farah menarik nafas pelan. "Baik, terima kasih." Ia menutup telepon. Ruangan terasa sunyi sejenak, seolah semua orang menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Farah menatap layar, lalu kembali ke arah Nenek Umi. "Nek," ucapnya pelan tapi jelas. "Datanya sudah terverifikasi, bisa diproses." Mata Nenek Umi langsung berkaca-kaca. Ia tidak langsung berbicara, hanya mengangguk berkali-kali, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Di sisi lain ruangan, supervisor berdiri diam.
Tidak ada kata-kata, tapi semua orang tahu. Keputusan Farah barusan telah melewati batas yang sebelumnya tidak berani dilewati siapapun. Dan di titik itu, Farah sadar satu hal. Ia mungkin baru saja menyelamatkan satu orang. Tapi di saat yang sama, ia juga sedang mempertaruhkan seluruh pekerjaannya. Proses transaksi itu akhirnya selesai tanpa kendala. Farah memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur, menghitung ulang dengan teliti, lalu menyerahkan uang tersebut dengan kedua tangan. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, hanya ketenangan seperti saat ia memulai hari. "Nek, ini sudah lengkap," ucapnya pelan. Nenek Umi menerima dengan tangan gemetar. Matanya basah, tapi ia berusaha tersenyum. "Terima kasih, Nak. Nenek tidak tahu harus bilang apa." Farah mengangguk kecil. "Hati-hati di jalan, Nek." Tidak ada pelukan, tidak ada momen dramatis. Hanya pertemuan singkat yang terasa lebih dalam dari yang terlihat. Nenek Umi pun berjalan pergi dengan langkah pelan. Masih sesekali menoleh ke arah Farah sebelum akhirnya benar-benar keluar dari pintu bank. Dan di saat pintu itu tertutup, suasana di dalam ruangan justru berubah menjadi jauh lebih dingin. Farah belum sempat menarik nafas lega ketika suara dari belakang kembali terdengar. "Farah, ke ruangan saya, sekarang." Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang memanggil. Nada itu tidak memberi pilihan. Farah berdiri perlahan dari kursinya. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi ia bisa merasakan semua mata tertuju padanya. Rekan kerja yang tadi sempat menyindir kini hanya diam, sementara beberapa nasabah yang masih menunggu terlihat saling berbisik pelan. Langkah Farah terasa ringan, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia masuk ke ruangan supervisor, lalu pintu ditutup di belakangnya. Ruangan itu sunyi, hanya ada meja kerja, beberapa berkas, dan suasana yang terasa lebih sempit dari biasanya. Supervisor duduk tanpa langsung berbicara. Ia membuka satu berkas, lalu menutupnya kembali, seolah sedang menahar sesuatu. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi?" Akhirnya ia bertanya. Farah berdiri tegak. "Saya membantu nasabah, Bu." Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat ekspresi supervisor berubah. "Membantu?" Ulangnya dengan nada yang naik sedikit. "Kamu melanggar instruksi saya. Itu bukan membantu, itu membangkang." Farah menunduk sebentar, bukan karena takut, tapi karena ia memilih tetap tenang. "Saya sudah verifikasi ke pusat, Bu. Datanya valid." Supervisor langsung menghela nafas panjang. "Ini bukan hanya soal valid atau tidak. Ini soal prosedur, soal alur kerja, soal keputusan atasan yang kamu abaikan." Tidak ada yang salah dari apa yang dikatakan itu. Farah tahu. Ia mengerti sejak awal bahwa langkahnya tidak akan dianggap benar dalam sistem seperti ini. Tapi ia juga tahu, jika waktu diulang, ia kemungkinan akan tetap melakukan hal yang sama. "Kalau semua teller seperti kamu, bank ini bisa kacau," lanjut supervisor. "Semua orang merasa paling benar, semua orang ambil keputusan sendiri." Farah tetap diam, tidak ada yang perlu ia bantah. Beberapa detik berlalu tanpa suara, lalu supervisor membuka laci mejanya, mengambil satu lembar dokumen dan meletakkannya di atas meja. "Saya tidak bisa mempertahankan kamu di sini." Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Farah mengangkat pandangannya sedikit. Ia melihat kertas di atas meja itu, tanpa perlu membaca detailnya pun ia sudah tahu apa isinya. "Mulai hari ini, kamu tidak perlu masuk lagi." Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan panjang, hanya keputusan yang sudah final. Farah menarik nafas pelan. Anehnya, tidak ada rasa kaget yang besar. Seolah sejak ia memutuskan untuk tetap membantu Nenek Umi tadi, ia sudah menerima kemungkinan ini. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Supervisor sempat menatapnya beberapa detik, mungkin menunggu reaksi lain, protes, pembelaan, atau setidaknya penyesalan. Tapi tidak ada itu semua. Farah hanya berdiri dengan tenang. "Kamu tidak mau bilang apa-apa?" tanya supervisor akhirnya. Farah menggeleng kecil. "Tidak, Bu." Ia tahu tidak ada kata-kata yang akan mengubah keputusan ini. Ruangan kembali sunyi. Lalu supervisor hanya menunjuk pintu,
memberi isyarat bahwa percakapan sudah selesai. Farah mengangguk, lalu berbalik dan melangkah keluar. Begitu pintu terbuka, suasana di luar terasa berbeda. Lebih ramai, tapi juga lebih sunyi. Belum sempat ia melangkah jauh, suara pelang memanggilnya. "Nak." Farah menoleh. Nenek Umi berdiri tidak jauh dari pintu, masih memegang tas kecilnya. Wajahnya terlihat cemas, seolah menunggu sejak tadi. "Kamu lihat, kamu keluar," ucapnya pelan. Farah mendekat, mencoba tetap tersenyum. "Iya, Nek." Nenek menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang hampir bergetar. "Kamu dipecat karena nenek ya?" Farah menggeleng pelan. "Bukan karena nenek." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan lebih lembut. "Ini pilihan saya." Nenek Umi tidak langsung menjawab. Matanya kembali berkaca-kaca. Farah hanya tersenyum, kali ini sedikit lebih tulus. Yang penting nenek sudah bisa ambil uangnya. Beberapa detik mereka berdiri dalam diam. Tidak ada penyesalan yang terlihat di wajah Farah. Tidak ada keluhan, hanya ketenangan yang aneh. Seolah baru saja menghilangkan sesuatu, tapi juga mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan hari itu, tanpa banyak orang sadari, hidup Farah benar-benar berubah. Keesokan harinya, suasana di bank itu tidak lagi sama seperti biasanya. Pagi yang biasanya berjalan dengan ritme tenang, kini terasa tegang sejak awal. Beberapa pegawai datang lebih cepat, bukan karena semangat, tapi karena kabar yang beredar sejak subuh akan ada pemeriksaan langsung dari manajemen pusat. Tidak ada yang benar-benar tahu alasan pastinya, tapi banyak yang mulai mengingat kejadian kemarin, tentang seorang nenek tua, tentang seorang teller yang dipecat. Supervisor berdiri di area depan lebih lama dari biasanya. Wajahnya terlihat lebih kaku, matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk, seolah menunggu sesuatu yang pasti akan datang. "Semua kerja sesuai prosedur hari ini," katanya singkat kepada staf. Tidak ada kesalahan. Tidak ada yang menjawab. Semua orang hanya mengangguk, meski di dalam hati masing-masing ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian, pintu bank terbuka. Beberapa orang masuk dengan pakaian formal yang berbeda dari pegawai biasa. Cara mereka berjalan tenang, tapi penuh wibawa. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menuju area dalam, ditemani oleh pimpinan cabang. Suasana langsung berubah sunyi. Salah satu dari mereka membuka percakapan. "Kami dari manajemen pusat. Hari ini kami melakukan evaluasi mendadak." Supervisor langsung mendekat, berusaha terlihat tenang. "Baik Pak, kami siap." Pria itu mengangguk singkat, lalu menatap sekeliling. "Kami ingin melihat rekaman pelayanan kemarin." Kalimat itu seperti menghentikan waktu sesaat. Supervisor sempat terdiam, tapi hanya sepersekian detik. "Baik Pak, silahkan." Mereka bergerak ke ruang kontrol. Beberapa pegawai saling berpandangan, tanpa berani bicara. Nama Farah mulai terlintas di pikiran mereka, tapi tidak ada yang berani menyebutnya. Rekaman diputar. Terlihat jelas bagaimana Nenek Umi datang dengan langkah pelan. Bagaimana beberapa nasabah mulai tidak sabar, bagaimana Farah tetap duduk tenang, membantu tanpa terburu-buru. Setiap detik terasa lebih berat saat dilihat ulang. Salah satu dari tim pusat memperhatikan dengan serius. Tidak ada komentar, hanya tatapan yang tajam pada setiap detail. Lalu rekaman berlanjut ke bagian ketika supervisor menegur. "Kenapa dihentikan di sini?" tanya pria itu tiba-tiba. Operator menjawab pelan. "Setelah itu proses dilanjutkan oleh teller, Pak." "Lanjutkan," katanya singkat. Rekaman berikutnya memperlihatkan momen yang lebih tegang, ketika penarikan dalam jumlah besar diminta, ketika dokumen dianggap tidak valid, dan ketika perintah untuk menghentikan proses diberikan. Ruangan itu menjadi sangat sunyi, hingga akhirnya terlihat jelas keputusan Farah untuk tetap melanjutkan verifikasi. Beberapa orang di ruangan itu mulai saling melirik, dan ketika rekaman menunjukkan bahwa data tersebut ternyata valid dan transaksi berhasil, salah satu dari tim pusat menekan tombol pause. "Siapa nama teller ini?" tanyanya. Supervisor menelan pelan sebelum menjawab. "Farah, Pak." "Di mana dia sekarang?" Pertanyaan itu tidak langsung dijawab. Supervisor terlihat ragu, tapi akhirnya berkata, "Sudah tidak bekerja di sini, Pak." Ruangan kembali hening. "Kenapa?" tanya pria itu kali ini. Lebih pelan, tapi justru terasa lebih menekan. Supervisor mencoba menjelaskan, dia melanggar instruksi dan prosedur. Belum selesai kalimat itu, pria tersebut mengangkat tangannya, menghentikan penjelasan. Dia satu-satunya yang memperlakukan nasabah dengan benar. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa nada tinggi, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu terdiam.
Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu pria itu melanjutkan. Nasabah yang datang kemarin. Kalian tahu siapa dia? Semua orang saling berpandangan. Supervisor menggeleng pelan. Pria itu menarik nafas, lalu berkata dengan tenang. Itu adalah Nenek Umi, ibu dari salah satu pemegang saham utama bank ini. Seolah ada sesuatu yang runtuh dalam sekejap. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua hanya diam mencoba mencerna kenyataan yang baru saja diungkapkan. Beliau datang tanpa pemberitahuan, lanjutnya, untuk melihat langsung bagaimana pelayanan di cabang ini. Ia menatap satu persatu orang di ruangan itu. Dan hasilnya, sudah kalian lihat sendiri. Rekaman masih berhenti di layar, memperlihatkan wajah Farah yang tetap tenang di tengah tekanan. Hubungi Farah, katanya singkat. Sekarang. Supervisor tidak langsung bergerak. Wajahnya terlihat pucat, seolah baru menyadari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Pak, kalau dia tidak mau kembali, ucapnya ragu. Pria itu menatapnya tajam. Pastikan dia mau. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Di luar ruangan, suasana bank masih berjalan seperti biasa, tapi bagi orang-orang di dalam ruangan itu, semuanya sudah berubah. Satu keputusan kecil kemarin ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan di titik itu, satu hal menjadi sangat jelas. Farah, yang kemarin dianggap melanggar, justru menjadi satu-satunya orang yang lulus ujian tanpa pernah tahu bahwa ia sedang diuji. Farah tidak benar-benar tidur nyenyak malam itu. Bukan karena penyesalan, tapi karena pikirannya masih dipenuhi kejadian kemarin yang datang begitu cepat, lalu berakhir tanpa sempat ia cerna sepenuhnya. Pagi harinya, ia bangun tanpa alarm, tanpa terburu-buru, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak punya tempat yang harus ia datangi. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Ada perasaan asing yang sulit dijelaskan. Bukan sedih, bukan juga lega sepenuhnya. Hanya sunyi. Ponselnya tergeletak di samping. Layar tiba-tiba menyala. Nomor tidak dikenal. Farah sempat ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Halo? Selamat pagi, Farah. Kami dari manajemen pusat bank. Suara di seberang terdengar tenang, tapi cukup membuat Farah langsung duduk tegak. Ada yang ingin kami bicarakan dengan Anda. Apakah Anda bisa datang hari ini? Farah terdiam sesaat. Pikirannya langsung bergerak ke berbagai kemungkinan, tapi tidak ada satupun yang benar-benar ia yakini. Untuk apa ya? Tanyanya hati-hati. Akan lebih baik jika dibicarakan langsung. Kami tunggu Anda. Telepon itu berakhir tanpa penjelasan panjang. Farah menatap layar ponselnya beberapa detik. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak punya banyak pilihan selain datang. Bukan karena berharap sesuatu, tapi karena ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa jam kemudian, Farah kembali berdiri di depan bank yang kemarin ia tinggalkan. Tempat yang sama, tapi perasaannya berbeda. Tidak ada lagi seragam teller, tidak ada lagi meja kerja yang menunggunya. Ia melangkah masuk. Suasana langsung terasa berubah. Beberapa pegawai yang melihatnya tampak kaget, bahkan ada yang langsung berbisik pelan. Tidak ada lagi tatapan biasa seperti sebelumnya. Kali ini ada rasa canggung yang tidak disembunyikan. Seorang staf mendekatinya dengan cepat. Farah, silakan ikut saya. Tanpa banyak kata, ia dibawa menuju ruangan yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Pintu terbuka, dan di dalamnya sudah ada beberapa orang berpakaian formal, termasuk pimpinan cabang yang kemarin memecatnya. Farah berdiri di depan mereka, tenang seperti biasanya. Silakan duduk, kata salah satu pria. Farah duduk perlahan, tapi matanya tetap memperhatikan setiap orang di ruangan itu. Beberapa detik tidak ada yang berbicara, hingga akhirnya pria di tengah meja membuka percakapan. Kami sudah melihat rekaman pelayanan Anda kemarin. Farah tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk kecil. Kami ingin bertanya satu hal. Kenapa Anda tetap melanjutkan proses meskipun sudah diperintahkan untuk berhenti? Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. Farah menarik napas pelan sebelum menjawab. Karena nasabah itu butuh dibantu, Pak. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pembelaan diri, hanya jawaban jujur. Ruangan kembali sunyi sesaat. Lalu pria itu mengangguk pelan, seolah sudah mendapatkan jawaban yang ia cari. Anda tahu siapa nasabah itu? Farah menggeleng. Tidak, Pak. Beliau adalah Nenek Umi, ibu dari salah satu pemegang saham utama bank ini. Kalimat itu membuat Farah terdiam. Bukan karena terkejut berlebihan, tapi karena ia benar-benar tidak pernah memikirkan hal itu. Ia hanya membantu,
tanpa tahu siapa yang ia bantu. Kemarin adalah bagian dari evaluasi pelayanan, lanjut pria itu. Dan dari semua yang kami lihat, hanya Anda yang bertindak benar. Farah tidak tahu harus merespons bagaimana. Semua terasa terlalu cepat berubah arah. Pimpinan cabang yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Nadanya tidak lagi tegas seperti kemarin. Kami melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Farah menoleh sedikit ke arahnya, tapi tidak berkata apa-apa. Pria dari manajemen pusat kembali melanjutkan. Kami ingin Anda kembali bekerja. Kalimat itu menggantung sejenak sebelum ia menambahkan. Tapi bukan sebagai teller. Farah mengernyit pelan, mencoba memahami. Kami membutuhkan orang seperti Anda di posisi yang lebih tinggi. Seseorang yang tidak hanya mengikuti sistem, tapi juga punya integritas dalam layani. Jantung Farah berdetak sedikit lebih cepat. Semua yang ia alami kemarin, tekanan, keputusan, bahkan kehilangan pekerjaannya, tiba-tiba terasa seperti jalan menuju titik ini. Mulai hari ini, Anda kami angkat sebagai supervisor pelayanan. Ruangan kembali sunyi. Farah tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, seolah memastikan bahwa ini bukan sesuatu yang ia bayangkan. Bagaimana? Tanya pria itu. Farah mengangkat pandangannya perlahan. Kalau saya menerima, saya ingin tetap bisa membantu nasabah seperti kemarin. Pria itu tersenyum tipis. Itu alasan kami memilih Anda. Jawaban itu cukup. Farah mengangguk pelan. Saya terima, Pak. Keputusan itu diucapkan dengan tenang, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang benar-benar berubah. Beberapa menit kemudian, Farah keluar dari ruangan itu. Langkahnya sama seperti kemarin saat ia pergi. Tenang, tanpa tergesa. Tapi kali ini, arah hidupnya sudah berbeda. Di area depan, ia melihat seseorang yang berdiri tidak jauh dari pintu. Nenek Umi. Wajah itu langsung ia kenali. Farah mendekat, sedikit terkejut. Nek? Nenek Umi tersenyum hangat. Nenek tahu kamu akan kembali. Farah terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Nenek sudah tahu dari awal. Nenek Umi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Farah dengan mata yang penuh ketenangan. Kadang kita tidak perlu tahu siapa yang kita bantu. Ucapnya pelan. Yang penting, kita tahu kenapa kita membantu. Farah mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Di tengah tempat yang sama, dengan orang-orang yang sama, hidup Farah telah berubah sepenuhnya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena satu keputusan sederhana yang ia ambil saat tidak ada yang mendukungnya. Dan sejak hari itu, Farah tidak hanya bekerja. Ia berdiri di tempat itu sebagai seseorang yang membawa arti baru tentang bagaimana seharusnya manusia diperlakukan.